Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan kepada kita, yang kita wajib meyakini bahwa semua kebaikan dan kenikmatan itu datang darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa saja yang menghampirimu berupa kebaikan maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum fin ni'matin wa ma bikum min ni'matin faminallah, apa saja kenikmatan yang ada pada dirimu maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib juga bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan kenikmatan itu sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, faman wajada khaira falyahmadillah, siapa saja mendapatkan kebaikan maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Demikian. Kemudian wajib juga bagi kita untuk mengarahkan semua kenikmatan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memang diperintahkan tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di sisi kita, maka kita wajib untuk mengucapkan selawat dan salam untuk beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka seseorang itu, celaka. Ini menunjukkan wajib bagi kita, ya, agar kita terhindar dari kecelakaan ini. Celaka seseorang itu yang apabila aku disebutkan di sisinya maka dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid, dan kita masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid itu, dan juga kita masih membahas tentang jenis pembatal yang pertama, yaitu kesyirikan dengan status syirik akbar. Dan kita masih menyebutkan tentang contoh-contoh kesyirikan di dalam doa ibadah, contoh-contoh bentuk kesyirikan di dalam doa ibadah. Telah kita sebutkan di antara contohnya adalah syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Begitu juga kita telah sebutkan kesyirikan di dalam rasa takut. Berikutnya kita akan sebutkan
pada pertemuan kali ini, yaitu asyirku fil mahabbati, kesyirikan di dalam cinta. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ulama membagi cinta itu pada asalnya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah cinta yang wajib. Cinta yang wajib, yaitu cinta yang diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta terhadap apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa baik itu ibadah-ibadah kepada Allah maupun orang-orang yang mereka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita untuk mencintai mereka. Demikian. Bahkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya ini merupakan sebab seseorang hamba mendapatkan manisnya iman. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal imani." Ada 3 hal yang siapa saja ada padanya ketiga hal ini, maka ia mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama, yaitu Allah dan Rasul-Nya dijadikan lebih ia cintai ketimbang segala sesuatu, ketimbang segala sesuatu. Nah, ini merupakan cinta yang wajib. Bahkan kecintaan seperti ini menghantarkan seseorang itu mendapatkan manisnya iman. Berikutnya termasuk hal yang menjadi sebab datangnya manisnya iman atau seseorang hamba mendapatkan manisnya iman adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Mencintai seseorang yang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa fin nari. Yang ketiga adalah ia tidak suka, ia mendapatkan kebencian dan ketidaksukaan untuk dia kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci dan tak suka ia dicampakkan ke dalam neraka. Nah, inilah 3 hal yang apabila seseorang memiliki ketiga hal tersebut ia mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segala sesuatu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi dari cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh dibuktikan. Ini butuh untuk direalisasikan, bukan sekedar hanya ucapan, bukan hanya sekedar ungkapan, bukan hanya sekedar pernyataan, namun harus dibuktikan, harus direalisasikan. Apa bukti dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu juga merupakan konsekuensinya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukti itu adalah dengan mengikuti orang yang dicinta atau mengikuti siapa saja yang dicinta. Demikian. Ini bukti cinta para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, dan para ulama menjadikan ayat ini sebagai ayat mihnah, yaitu ayat ujian. Ujian bagi siapa saja yang mengaku cinta untuk dia membuktikan cintanya. Bukan hanya sekedar ucapan belaka, bukan hanya sekedar pernyataan belaka. Maka cinta yang hanya sekedar di lisan saja namun tak dibuktikan dalam bentuk nyata, maka itu adalah cinta gombal, cinta bohong dan dusta. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya, katakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian wahai para hamba Allah benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara bentuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melakukan 5 hal berikut ini. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati di dalam apa saja yang beliau perintahkan. Mentaati di dalam apa saja yang beliau perintahkan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, bahkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Bahkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan syarat tiket untuk bisa masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu hai Rasulullah? Itu enggan untuk masuk surga. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa saja yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Jadi Rasulullah menyebutkan dalam bentuk ini pensyaratan, karena man di sini adalah ismu syartin, isim syarat, ya. Man, siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Jadi kunci syarat, ya, masuk surga, tiket masuk surga itu dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani, sebaliknya, dan siapa saja yang durhaka kepadaku, tidak taat kepadaku, tidak mau mengikutiku, maka faqad aba, dialah orang yang enggan itu. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah konsekuensi dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa saja yang diberitakan, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara-perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pengkabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengkabaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha gaib tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Yang kita wajib mengimani, membenarkan hal tersebut, ya. Membenarkan tersebut, bukan malah menyangkalnya, bukan malah mengingkarinya, bukan malah memalingkan kepada makna yang lainnya. Demikian. Mestinya kita benarkan, kita yakini. Pembenaran tersebut adalah dengan meyakininya. Maka sungguh kita katakan, bukanlah bentuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukanlah bentuk membenarkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tindakan, ya, memalingkan makna yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW, memalingkan makna dari sifat-sifat yang telah Allah dan Rasulnya sebutkan, dari makna yang zahir kepada makna yang lainnya. Demikian, ya, seperti itu. Itu merupakan bentuk apa? Bentuk tidak membenarkan. Bahkan ini merupakan bentuk, ya,
pentakwilan. Ya, pentakwilan itu merupakan bentuk ya tidak membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya. Bahkan ini merupakan ya bentuk pelanggaran terhadap ya sifat ketakwaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika minal muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika humul muttaqun." Dalam surah Az-Zumar ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi." Dan orang-orang yang datang dengan membawa kebenaran itu, orang yang datang dengan membawa kebenaran itu. Alladzi ini satu orang. Orang yang datang dengan membawa kebenaran itu. Maksudnya adalah siapa ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkan kebenaran tersebut yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian. Nah, baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Jadi ya di antara bentuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian yang ketiga para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah wajtinabu manaha anhu wazajar, yaitu menjauhi apa saja yang beliau peringatkan dan beliau larang. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya termasuk ya bentuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengindahkan larangan-larangan, bukan malah melanggarnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka kalian berhentilah, kalian tinggalkanlah, kalian hindarkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya telah binasa, sungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kalian. Itu dikarenakan kasratu masailihim, banyak bertanya mereka itu, namun wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka menyalahi, menyelisihi, melanggar nabi-nabi mereka. Demikian. Menyelisihi ya ujangan, ya nasihat, pesan nabi mereka. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, oleh karenanya ya inilah bentuk sesungguhnya bentuk ya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu dibuktikan dengan mengikuti, dan mengikuti itu dengan 4 hal yang kita akan sempurnakan penyebutan keempatnya setelah kita menyebutkan yang ketiganya, ya. Yaitu wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan syariat ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi kita untuk mereka-reka, menginovasi, mengkreasi ya ibadah-ibadah, amal-amal ibadah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak redha dan tidak rela untuk diibadahi dengan cara manusia, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya dan para rasulnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk diibadahi dengan cara manusia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, di antara bentuk ya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan bentuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan
ajarannya Rasulullah SAW, bukan dengan selera kita, bukan dengan keinginan kita, atau dengan petunjuk guru kita, yang itu hanya berasal dari rekaan guru kita tanpa ada petunjuk dalilnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam dua hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in beliau dengan urutan yang kelima, hadis kelima, dan itu dari sahabat bahkan istri Nabi SAW yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang mereka-reka, menginovasi, mengkreasi siapa saja yang mengkreasi, menginovasi dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka dia tertolak. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi bentuk kreasi terhadap ibadah, bentuk inovasi terhadap ibadah ini merupakan perkara yang tertolak di dalam agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Demikian. Dan ini pernah kita ulangi, pernah kita sebutkan, dan ini kita ulangi. Bahkan juga pernah kita mengulanginya, dan ini bentuk perulangan yang kesekian kalinya. Nah, ini begitu pentingnya untuk kita tegaskan kembali bahwa sebuah amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ada perintahnya, baik itu perintah pada zat amalan ibadah tersebut maupun perintah pada tata cara amal ibadah tersebut. Demikian pula ada perintah pada penentuan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Begitu juga ada perintah pada penentuan bilangan ibadah tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, keempat hal ini yang telah kita sebutkan, yaitu mentaati Rasulullah SAW di dalam apa saja yang beliau perintahkan, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, menjauhi apa saja yang beliau larang dan beliau peringatkan, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Ini merupakan bentuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini merupakan bentuk memposisikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, demikian, sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu merupakan konsekuensi seseorang yang dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Oleh karenanya apabila kita mengikuti atau melakukan sebuah ibadah itu atas dasar petunjuk ustadz kita, petunjuk guru kita, petunjuk tokoh agama kita, petunjuk mungkin kiai kita, petunjuk habib kita, yang itu tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, maka kita katakan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap Rasulullah SAW yang ini tanpa disadari oleh kaum muslimin. Bahwasanya bentuk melecehkan Nabi SAW adalah dengan cara menyampingkan
mengabaikan posisi Nabi SAW sebagai Rasul yang beliau ini harus diikuti dengan cara ditaati perintahnya, dengan cara dibenarkan pengkabarannya, dengan cara dihindarkan ya peringatan dan larangannya, dan dengan cara ya beribadah kepada Allah dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila ya kita tidak melakukan keempat hal ini, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah kita mengikuti tokoh-tokoh agama kita, ya, habaib kita mengikuti kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, ya, kemudian ya tuan guru kita, syekh-syekh kita dalam beribadah, sementara tidak ada dalil, tidak ada perintah wahyu dari Allah dan Rasulnya, yaitu firman Allah Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW, maka sungguh kita telah melecehkan Nabi SAW, sungguh kita telah ya menghinakan Nabi SAW karena kita menyampingkannya, kita menyampingkan status beliau sebagai seorang Rasul. Pertanyaan kita, apakah yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan ajaran Allah kepada manusia itu Nabi kita Muhammad SAW, ataukah guru kita, ataukah habib kita, ataukah kiai kita, ustadz kita, syekh kita? Bukan, ya. Kita mengikuti ya, ustadz kita, habib kita, kiai kita, tokoh agama kita, guru kita, syekh kita, karena guru tersebut, mereka ini ketika menyampaikan itu melandasi perkataannya, penyampaian tersebut dengan wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, bukan zat mereka yang ditaati. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini pernah kita sampaikan para muslim ya, terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ya, dalam surah At-Taubah, yaitu surah At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yaitu ahlul kitab menjadikan ya alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Masih Nabi Isa putra Maryam dijadikan Tuhan oleh mereka, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkomentar kepada Nabi SAW ya, dengan mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak pernah dahulu menyembah mereka, ya, kami tidak pernah dahulu menyembah mereka. Mengapa? Seolah-olah Adi bin Hatim ini komentar kepada Nabi, mengapa kami kok dinyatakan sebagai ya orang yang menjadikan tokoh-tokoh agama ini sebagai Tuhan-Tuhan? Kami tidak menyembah mereka, ya, kami tidak menyembah mereka, tidak mengarahkan ibadah itu kepada mereka, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah tatkala mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun mengharamkannya? Dan bukankah tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lantas kalian pun menghalalkannya? Maka Adi bin Hatim mengatakan, betul, bala, benar. Maka Rasul mengatakan, tilka ibadatuhum, itulah bentuk beribadah kepada mereka, yaitu dalam ketaatan, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam penghalalan dan pengharaman, demikian.
dalam peribadahan yang Allah tak pernah mensyariatkannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan, yang mengajarkan untuk mereka dari agama ini apa yang tidak Allah izinkan? Lihat, ya. Jadi tidak boleh kita mengarang-arang sebuah syariat ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang diangkat menjadi nabi dan rasul itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah, ya, tokoh-tokoh agama tersebut, habib kita, ya, tuan guru kita, ustadz kita, syekh kita? Tidak, tentunya Rasulullah SAW. Nah, tatkala kita menjadikan petunjuk-petunjuk guru, ya, wejangan-wejangan guru yang itu wejangan dan pesan-pesan mereka, ya, untuk melakukan ibadah ternyata tidak didasari dengan, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ini merupakan bentuk menyepelekan, bentuk menghinakan, bentuk, ya, melecehkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disadari. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini cinta yang wajib, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendahulukan perkataan beliau di atas seluruh perkataan manusia. Demikian. Tentu, ya. Kalau orang yang kita cinta, tentunya kita akan lebih perhatian terhadap perkataannya dan mendahulukan perkataannya. Demikian. Oleh karenanya sungguh dusta dan bohong, sungguh bohong dan dusta serta gombal cinta orang yang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, namun mereka lebih mendahulukan perkataan tuan guru, perkataan syekh, perkataan habib, perkataan kiai, perkataan ustadz mereka, lalu menyingkirkan dan, ya, membuang ke belakang sabda Nabi SAW. Tatkala sampai atau disampaikan kepada seseorang sabda Nabi SAW yang telah jelas, ya, sabda tersebut disampaikan, bahkan disebutkan sahabat yang meriwayatkan, demikian pula para ulama, ya, hadis yang menyebutkan dalam kitab hadis mereka, bahkan bisa dicek penyebutan urutan ayatnya, urutan hadisnya, demikian bahkan disahihkan oleh ulama yang populer dalam ilmu hadis. Namun ini ditolak, ini dibuang, ini disingkirkan. Mengapa? Karena tak sesuai dengan doktrin dalam kelompoknya, tidak sesuai dengan perkataan tokoh agamanya, tak sesuai dengan perkataan ustadznya. Ini melanggar kiai dan habibnya. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Ini cinta dusta. Di antara bentuk, ya, bentuk mencintai Nabi, bahkan ini bentuk menghormati Nabi. Karena yang menjadi utusan Allah dan Nabi Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW, bukan ustadz kita, bukan tokoh agama kita, bukan kiai kita, bukan habib kita. Maka mestinya yang kita kedepankan adalah sabda Nabi Muhammad SAW, bukan perkataan habib kita, ustadz kita, kiai kita, tuan guru kita, syekh kita, bukan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya siapa saja yang lebih mendahulukan perkataan habibnya, ustadznya, kiainya, tuan gurunya, syekhnya, ketimbang perkataan Nabi SAW, sungguh dia telah melecehkan, menghinakan, merendahkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan macam yang kedua dari cinta. Setelah kita menyebutkan cinta yang wajib, ini yang pertama, berikutnya adalah cinta yang kedua adalah cinta yang sesuai dengan tabiat manusia, dan ini hukumnya boleh-boleh saja. Seperti cinta kepada orang tua kita, ya karena jasa-jasanya. Begitu juga cinta kepada anak kita, karena kita ya penuh dengan pengorbanan ya terhadapnya. Begitu juga cinta seseorang dengan temannya, ya. Begitu juga cinta seseorang dengan pasangan hidupnya. Begitu juga termasuk adalah cinta seorang murid dengan gurunya, ya. Karena merasa ya begitu besarnya jasa sang guru, ya, atau tokoh agamanya yang membimbing ya keagamaannya. Dari ya tidak tahu menjadi tahu, demikian. Dari kebodohan menjadi orang yang berilmu. Nah tentunya ini memunculkan cinta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga cinta terhadap dirinya. Ini perkara yang boleh-boleh saja. Bahkan cinta juga terhadap hartanya. Cinta terhadap hartanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, hanya saja cinta yang boleh seperti ini, cinta yang boleh seperti ini, dan ini sesuai dengan tabiat alami manusia, dipersyaratkan kebolehannya dalam cinta seperti ini, ya, tidaklah diiringkan dengan adanya ya merendahkan diri, ya, kemudian pengagungan. Demikian pula ya pengibadahan, ya, ketundukan kepadanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau ada perkara-perkara yang diiringkan seperti ini, yaitu cinta yang diiringkan dengan adanya ya menghinakan diri, merendahkan diri, khudu yaitu kepatuhan dan ketundukan, begitu juga pengagungan, maka ini merupakan ya kecintaan yang syirik. Ya, kecintaan yang syirik yang seperti ini akan kita bahas insyaallah taala ya setelah yang pembahasan yang kedua ini. Demikian pula tidak boleh ya, dan ini merupakan syaratnya ya, syaratnya cinta yang boleh seperti ini yang merupakan cinta naluri, cinta tabiat yang alami yang ada pada diri manusia, dibolehkan dengan syarat ya tidak sampai kepada derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila cintanya itu sama seperti cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan melebihi, maka ini merupakan ya cinta yang diharamkan seperti itu ya, cinta yang diharamkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada umatnya, qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, apabila para leluhur kalian, orang-orang tua kalian, anak keturunan kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian dapatkan dan perniagaan yang telah kalian khawatirkan kerugiannya, demikian pula tempat tinggal yang kalian cintai, yang kalian ridhoi, itu lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini ancaman, menunjukkan cinta yang berlebihan kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya.
ini akan menuai ancaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Ada urusan Allah nanti terhadap orang-orang seperti ini, ya. Bahkan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, yaitu yang keluar dari ketaatan. Itu merupakan bentuk keluar dari ketaatan. Demikian. Semestinya Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai. Demikian. Itu Allah yang lebih dicintai, Rasulullah yang lebih dicintai. Bahkan ini merupakan bentuk keimanan. Tak akan sempurna iman seseorang sampai dia jadikan Rasulullah lebih dia cintai. Demikian. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Beliau SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku ia lebih cintai, aku dia jadikan lebih ia cintai ketimbang kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia, termasuk di antaranya adalah pasangan hidupnya, keluarganya. Demikian. Seperti itu. Para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, tidak boleh bagi kita untuk menjadikan cinta kepada orang-orang selain Rasulullah SAW tersebut itu sama dengan Rasulullah. Ini haram, cinta yang haram. Bila ada seseorang atau beberapa orang, kelompok orang yang mereka mencintai orang tertentu, seperti mencintai tokoh agamanya, mencintai ustadznya, mencintai habibnya, mencintai kiainya, mencintai syekhnya, mencintai tuan gurunya, itu melebihi cinta kepada anak dan istri serta cinta kepada manusia yang lainnya, orang tuanya, maka ini telah memposisikan orang tersebut seperti Rasulullah SAW. Ini cinta yang haram. Ini memposisikan cinta tersebut seperti cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita mencintai, ya, tokoh-tokoh agama kita, ya, walaupun mereka berjasa begitu besar terhadap kita, ya. Tidak boleh kita mencintainya melebihi, ya, cinta kita dengan anak kita, orang tua kita, manusia yang lainnya. Bahkan ini seperti inilah cinta yang sama mirip dengan cinta kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah sajalah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu konsekuensinya cinta kepada Allah juga. Itu lebih dicintai ketimbang anak dan istri serta orang tua serta manusia yang lainnya, termasuk guru-guru kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini merupakan bentuk berlebihan terhadap mereka dan ini berbahaya sesungguhnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan wajib juga bagi kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita, dan tentunya kita lebih mencintai, ya, diri kita ketimbang, ya, orang tua kita, anak kita, dan manusia yang lainnya. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, buktinya adalah kita tidak mau mengambil posisi mereka yang mereka ini hendak mati. Ya. Tidak ada di antara kita yang mau mengambil posisi mereka ketika mereka sakaratul maut. Kita tidak ingin seperti mereka, demikian. Ya, seperti itu. Menunjukkan kita cinta yang berlebihan terhadap diri kita. Namun cinta terhadap diri ini dibolehkan bahkan sesuai dengan tabiat manusia yang alami, yang naluri. Namun tidak boleh kecintaan kita kepada diri kita dan yang lainnya itu melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan kita harus menjadikan Rasulullah SAW itu lebih kita cintai ketimbang segala sesuatu. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in. Wahai Rasulullah, sungguh Anda adalah orang yang paling saya cintai melebihi segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW, ya,
meluruskan perkataan Umar sembari mengatakan la, tidak benar, tidak benar. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri wahai Umar. Begitu, ya. Maka Umar radhiyallahu anhu segera meralat ucapannya yang keliru. Maka dia mengatakan, beliau ya radhiyallahu anhu mengatakan, al-ana, sekarang wahai Rasulullah, wallahi demi Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh demi Allah Anda adalah orang yang paling saya cintai melebihi ya diriku sendiri, demikian. Maka Rasul mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru tepat wahai Umar cintamu. Ya, demikian. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian ya. Nah, ini cinta yang benar ya kepada Rasulullah SAW, bahkan cinta yang benar ya kepada Rasulullah di antara yang tadi sudah kita sebutkan adalah mendahulukan sabda Nabi SAW di atas semua perkataan manusia. Seperti itu. Bahkan ciri orang beriman adalah ketika mendengarkan sabda Nabi SAW beserta dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini ciri keimanan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 51 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na faulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perkataan orang-orang beriman tatkala mereka diajak, diseru, diajak untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar memutuskan putusan hukum, ketetapan di tengah-tengah mereka ungkapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah wahai Rasulullah, kami taat wahai Allah wahai Rasulullah. Demikian, seperti itu. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi orang beriman demikian, bukan mendahulukan perkataan ya tokoh-tokoh agama atau ya orang-orang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya kita akan sebutkan ya macam yang ketiga dari cinta, yang ini merupakan ya cinta syirik, yaitu mencintai selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecintaan yang diiringkan dengan pengagungan, ya dengan ketundukan dan kepatuhan, ya. Inilah cinta yang memuat adanya ibadah yang tidak boleh dipalingkan, diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bila dilakukan kecintaan model seperti ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ya ini tindakan ya kesyirikan dalam cinta, dalam ibadah. Ya. Karena cinta seperti cinta ibadah. Ya, ini merupakan syirik dengan status syirik akbar, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka itu mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kesyirikan, ya. Cinta kepada Allah itu diberikan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cinta yang syirik. Demikian. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, yang besar maupun yang kecil, ya, beserta dengan rinciannya. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Kita cukupkan untuk penyampaian, ya. Untuk penyampaian materinya.
Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah. Apa konsekuensi dari ucapan saya mencintaimu karena Allah? Apa buktinya jika benar suami itu jujur mencintai istrinya karena Allah? Apa buktinya jika benar suami itu jujur mencintai istrinya karena Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya cinta seseorang kepada pasangannya pertama sekali adalah cinta yang bersifat ya naluri, cinta yang bersifat ya tabii, sesuai dengan tabiat alami manusia, demikian. Ya. Namun cinta ini bisa ya bergeser dan berarah kepada cinta yang memuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, juga bisa memuat cinta ya yang haram, demikian. Ini bisa bergeser, tergantung. Kalau seseorang mengatakan aku cinta kepadamu karena Allah, maka tentunya ya cinta tersebut itu mendorong dirinya untuk mengajak orang yang dicintai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, demikian, dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Demikian, ya. Dengan sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Seperti itu. Itulah cinta, ya, bukti cinta, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang menghantarkan orang yang dicinta itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama. Secara bersama, demikian. Ya. Itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya demikian. Maka sama-sama ya untuk mentaati Allah, sama-sama menjauhi larangan Allah, sama-sama ingin masuk surga, demikian. Bukan ingin berpisah darinya. Oleh karenanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah untuk terpisahkan karena hal-hal sepele yang bersifat duniawi. Ya. Contoh, cinta karena Allah ini, bila jujur cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidaklah membuat seseorang ya berpisah, ya. Baik itu di dunia maupun di akhirat, ya, karena hal-hal yang sifatnya sepele, yang bersifat duniawi. Contohnya bukan karena ya wanita yang lain seorang suami lantas menceraikan istrinya, tidak demikian. Ya, ini cinta yang tak jujur karena Allah, demikian. Boleh baginya untuk menikah lagi, tapi jangan dia ceraikan istrinya, karena dia ingin ajak semua istrinya ke dalam surganya dan jauh dari nerakanya, begitu. Begitu juga termasuk cinta karena Allah itu dibuktikan apabila ya dia bertahan dalam musibah-musibah, cinta tersebut tetap bertahan dan dipertahankan ya dalam hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, bukan lantas ketika contoh ya sang suami mungkin dalam kondisi sulit, ya, sempit rezekinya, ya, lantas sang istri dia minta pisah dari suaminya, bahkan meninggalkan suaminya. Ini enggak jujur cinta karena Allah. Begitu juga bukanlah merupakan cinta yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah cinta karena Allah Subhanahu wa taala bila seorang istri lantas meninggalkan suaminya atau minta cerai dari suaminya atau menggugat cerai dari suaminya atau melakukan khulu terhadap suaminya ketika suaminya menikah lagi. Ini urusan dunia. Sesungguhnya urusan-urusan dunia ini tidaklah mencederai cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Urusan-urusan dunia kalau benar-benar cinta karena Allah ini tidak akan mencederai ya cinta karena Allah. Cinta tersebut maka tidak akan mudah berpisah. Tidak akan mudah berpisah kalau cinta itu jujur karena Allah Subhanahu wa taala, ya.
Karena begitu hinanya urusan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka demikian pula ya, seorang hamba ketika dia cinta kepada seseorang hamba yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka urusan-urusan dunia ini tak akan memalingkan dia dari cintanya karena Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Karena dia ingin membawa orang yang dicintai tersebut untuk mentaati Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk masuk surga Allah dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian, seperti itu. Bukan karena urusan-urusan dunia lantas cedera, ya, lantas berakhir hubungan cinta karena Allah tersebut. Demikian. Ya. Perseteruan sedikit lantas minta cerai atau berpisah, menceraikan. Tidak demikian. Yang ada hanyalah memaafkan. Yang ada hanyalah melengkapi. Begitu. Yang ada adalah kesabaran. Kalau seandainya ada ujian. Demikian. Ini cinta yang hakiki, itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan suami yang tidak ada rasa cemburu ketika aurat istrinya tidak sengaja terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya? Dan ini terjadi beberapa kali. Suami hanya diam dan membiarkannya saja, padahal sudah juga belajar ngaji, yaitu ikut kajian dan tahu ilmunya. Misalnya ada saudara dari suami yang kalau masuk rumah tak punya adab, langsung atau nyelonong saja, dan dia melihat aurat istri yang sedang masak di dapur, yang sedang tidak menutup aurat. Istri merasa terjebak dan langsung lari ke kamar mandi untuk ya bersembunyi, maksudnya ya. Suami tahu kalau istri nggak suka dan nggak nyaman, tapi suami hanya diam saja dan tak pernah menegur saudaranya tersebut, sehingga kejadian ini terulang beberapa kali, yaitu terulang lagi. Syukran wa jazakallahu khairan. Afwan wa anti fajazakillahu khairan. Ya, suami seperti ini disebut dengan suami dayus. Ya, dayus. Suami yang suami-suami yang mereka ini kehilangan kecemburuan ya terhadap istrinya ketika istrinya tersebut membuka aurat atau terlihat auratnya ya di hadapan laki-laki yang tidak halal baginya. Demikian ya. Ini laki-laki dayus ya, demikian, yang harus diperbaiki ya keimanannya, kecintaannya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Laki-laki seperti ini ya diancam oleh Rasulullah SAW dengan hal berikut ini. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun qad harramallahu alaihimul jannata." Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka surga itu. Lihat, ini ancaman ya. Mudminul khamri. Yang pertama adalah orang yang pecandu minuman khamar, itu minuman keras. Wal aqu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian wad dayus alladzi yuqirru fi ahlihi al khabasa, yaitu suami yang atau laki-laki yang membenarkan atau menyetujui keburukan itu terjadi pada keluarganya. Demikian ya. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 3052. Demikian. Ini ancaman ya. Maka tidak benar yang seperti ini ya. Begitu juga ada hadis Nabi SAW yang lainnya yang berasal dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannata abada." Ada 3 jenis orang yang tidak akan masuk surga selamanya. Ad-dayusu. Demikian, ya. Yaitu dayus. Kita katakan tadi dayus adalah laki-laki yang menyetujui adanya kemungkaran, ya kemaksiatan, keburukan itu terjadi pada keluarganya. Warrojalatu minan nisa, yaitu para laki-laki yang menyerupai perempuan
Kemudian wa mudminul khamri, orang yang pecandu minuman keras. Hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 3062. Demikian. Nah, ini ancaman ya bagi para ya kepala rumah tangga atau laki-laki yang kehilangan kecemburuan bila keluarganya itu berinteraksi dengan perkara-perkara yang haram, ya perkara-perkara yang maksiat, demikian ya. Bahkan dalam hadis yang lain ada juga ancaman yang lain pula ya. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamati. Ada 3 jenis orang yang Allah tak akan melihat mereka pada hari kiamat. Al-aquli walidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatu al-mutasyabbihatu birrijali, perempuan yang perempuan yang kelaki-lakian atau menyerupai dengan laki-laki. Wal dayusu, dan dayus yaitu ya laki-laki yang tidak ada kecemburuan ya ketika keluarganya berinteraksi dengan perkara yang haram, demikian, atau kemungkaran, terjadinya kemungkaran di keluarganya. Wa salasatun la yadkhulul jannata, dan ada 3 jenis orang yang tidak akan masuk surga. Al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mudminul khamra, yaitu pecandu minuman keras ya. Kemudian wal mannanu bima a'ta, yaitu orang yang mengungkit-ungkit ya terhadap apa yang dia berikan. Hadis ini riwayat Ahmad, Nasai dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 3071. Demikian para muslim rahimani warahmatullah ya. Baik. Berikutnya ada pertanyaan berikutnya ini. Bismillah, saya berpisah dengan suami sejak anak usia 2 tahun. Saya terus merasa bersalah kepada anak. Saya merasa telah merampas hak anak untuk mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Dan saya ingin melihat anak saya bahagia. Kemudian saya menikah lagi dengan duda, punya anak juga. Saya melihat anak saya tidak bahagia karena diperlakukan tidak adil antara anak-anak suami dan anak saya. Dan itu membuat saya bertambah sedih melihat anak saya. Dan saya merasa bersalah terus kepada anak. Apakah saya berlebihan? Baik, ini pertanyaan bagus ya, kesadaran dari seorang ibu ya, sekaligus seorang istri, demikian. Maka kalau kita mendapatkan ya dari kekurangan dari suami, maka yang ada hanyalah menutupi ya, melengkapi, bukan lantas ingin berpisah darinya, minta cerai darinya, demikian. Mestinya memang harus menyadari ya bahwa ya kebersamaan ya antara ayah dan ibu di sisi seorang anak, maka ini sangat ya berpengaruh untuk menghadirkan kebahagiaan bagi seorang anak, demikian. Begitu. Dengan segala kekurangannya, namun ini lebih baik ya. Ini lebih baik. Karena anak akan ya melihat bagaimana ya kedamaian dan kebersamaan itu. Ini pukulan berat. Andaikan dia bisa bercerita dengan bahasa yang bisa kita pahami, tentu dia akan bercerita. Ya. Sungguh betul kita katakan ini sangat menyedihkan. Ya, menyedihkan. Perpisahan bukanlah sesuatu ya, perpisahan bukan sesuatu yang itu merupakan solusi pertama sekali. Bahkan perpisahan dan perceraian merupakan sesuatu yang paling diangankan dan diinginkan serta disukai oleh iblis laknatullah alaih. Ya. Oleh karenanya kembali kita selalu ingatkan ya, segenting apapun sebuah rumah tangga, maka pertahankanlah, bersabarlah ya.
kekurangan yang kita dapatkan pada pasangan kita, maka hendaknya ini mendorong kita untuk melengkapinya. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya antara suami istri itu adalah ya bagaikan pakaian satu dengan yang lainnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Mereka itu, para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Demikian. Nah, tentunya sifat pakaian dan fungsi pakaian itu adalah menutupi kekurangan, bahkan melengkapinya. Demikian. Ya. Menghangatkan, seperti itu. Itulah fungsi dari pasangan hidup, ya. Dia menutupi kekurangan, ya. Dia membuat indahnya orang yang memakainya. Maka kita harus bersemangat, ya, untuk menjadikan ya pasangan hidup kita itu indah dalam ya pandangan orang lain, yaitu maksudnya adalah agar sesuatu menjadi perhiasan, ya, yang bisa dibanggakan. Demikian, seperti itu. Menutupi kekurangan, ya, bahkan bisa menghangatkan, seperti itu, ya. Bukan dengan kekurangan tersebut malah kita ya berencana, berupaya untuk berpisah darinya, tidak, tapi kita berusaha untuk melengkapi dan menutupi dan menyempurnakannya. Demikian, sebisa kita. Ya. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis, ya, yang beliau mengatakan, yang artinya janganlah ada seorang laki-laki beriman, suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Ya. Janganlah ada seorang laki-laki beriman yang dia membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia melihat ada sesuatu yang kurang, kalau seandainya dia lihat ada sesuatu yang kurang pada pasangannya, maka dia bisa ridho dari yang lainnya, begitu. Seorang mukmin, ya, itu mestinya mampu untuk melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan. Kalau dia pun melihat kekurangan, maka dia akan menutupi dan melengkapi, menyempurnakan, seperti itu. Kata Nabi, la yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah sampai ada seorang, ya, orang yang beriman, laki-laki beriman, itu suami beriman, itu membenci istri yang beriman. Juga sebaliknya, jangan demikian. Kalau tak suka, ada satu yang membuat tak suka, bukan lantas ingin berpisah darinya. Kalau laki-laki menceraikannya, ya, mengabaikannya, meninggalkannya. Kalau perempuan ya dia minta cerai, minta khulu, tidak demikian. Maka dia mencari kelebihannya, seperti itu, menutupi kekurangannya. In kariha minha khuluqan, kalau dia tak suka pada salah satu yang ada pada pasangannya, radiya minha akhar, dia bisa ridho dari yang lainnya, dia bisa ridho. Ini kelebihan, ya, kelebihan seperti itu. Baik, tadi pertanyaannya, apakah berlebihan sikap seperti ini? Tadi itu sebagai pengantar saja, ya, untuk kedepannya, ya, apalagi kasus yang ditanyakan ini sudah juga bersuamikan dengan suami yang baru, ya sudah, kalau begitu pertahankan pernikahan itu, jangan lagi bercerai lagi, ya, seperti itu, pertahankan. Kemudian, ya, gimana caranya seorang istri bila dia menikah seorang janda yang dia membawa anaknya, menikah dengan duda yang juga punya anak. Bagaimanakah caranya supaya sang anak tersebut tidak mendapatkan, ya, penderitaan seterusnya karena berpisah dari ayah kandungnya, ya, dan bisa menghadirkan kebahagiaan baginya? Maka cobalah, ya, melakukan sebuah tindakan yang barangkali berharap, ya, pasangan hidup kita akan melakukan hal yang sama, yaitu cintai anak suami, cintai anak bawaan suami tersebut sebagaimana mencintai anaknya sendiri. Perhatikan dia sebagaimana anaknya sendiri, demikian.
anak suami. Kalau kita cinta kepada suami, itu mengharuskan kita cinta kepada anaknya, walaupun itu anak bawaannya. Demikian, cintai dia. Mudah-mudahan ketika seorang wanita ya mampu dia menyamakan cinta antara anaknya dengan anak bawaan suaminya, mudah-mudahan ini akan mendorong sang suaminya juga memperlakukan hal yang sama, yaitu mencintai anak bawaan istrinya sebagaimana ia juga cinta kepada anaknya. Begitu. Artinya kita memberikan contoh dan kita melakukan terlebih dahulu tindakan tersebut, bukan hanya mengharap dan bukan hanya merasa bersalah. Sudahi hal seperti ini, jangan diperpanjang, ya. Hentikan ya penderitaan anak ini dengan cara apa? Ya, harapkan kebahagiaan itu datang dengan cara bagaimana? Sayangi, cintai, perhatikan anak bawaan suami sebagaimana menyayangi dan memperhatikan anak sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan suami itu mencintai anak bawaan sang istri tersebut sebagaimana ia juga mencintai anaknya sendiri. Begitu. Ya. Ketika tidak ada pembedaan, maka juga akan dibalas tidak ada pembedaan. Seperti itu, ya. Jadi ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri, dari dirimu sendiri, begitu. Dan ketahuilah al jaza min jinsil amal, balasan itu berasal dari jenis amalnya. Kalau memuliakan akan dibalas memuliakan. Kalau mencintai akan dibalas mencintai. Kalau mencintai, memperhatikan anak bawaan suami, mudah-mudahan Allah tak lupa. Ya. Allah akan menjadikan sang suami ini akan mencintai anak bawaan istrinya sebagaimana mencintai anaknya sendiri. Begitu. Dan dia akan memposisikan dirinya sebagai seorang ayah sesungguhnya, walaupun ayah tirinya. Sebagaimana tadi sebagaimana sang penanya ini, dia memposisikan dirinya sebagai seorang ibu bagi ya anak tirinya, walaupun itu ibu tirinya. Begitu mestinya. Jangan hanya banyak mengharap, jangan hanya merasa bersalah, tapi tidak diberikan solusi, tidak melakukan solusinya. Ini lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan ya apa yang kita sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf barangkali ada pernyataan saya yang menyinggung, tapi seandainya pernyataan saya ini pun menyinggung, namun tidaklah saya inginkan kecuali kebaikan. Ya. Kata Nabi SAW, qulil haqqa walau murran. Ungkapkan kebenaran itu walaupun dia pahit. Oleh karenanya saya katakan pula, ya, ambil kebenaran itu walaupun pahit. Demikian, seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.